Masjid Tua Al-Mujahidin merupakan masjid tertua di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Bone Kerajaan ke-13, Islam di Lama Kabupaten Daremeng Bone pada tahun waktu itu, maka 1639. oleh Sultan Raja Goa, Raja Talo ke-15, Sultan Malikus Said, Sultan Awalul Islam, yang pertama masuk agama Islam di Kerajaan Goa, mengirim seorang ulama yang bernama Sultan Fakih Amrullah untuk mengajarkan agama Islam di Kabupaten di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Lama Daremeng. Begitu berkembangnya Islam di Kabupaten Bone, karena adanya ini Sultan Fakih Amrullah, seorang ulama cucu dari Imalingkande Menyundri, Raja Talo, ya, cucunya itu dikirim ke Bone untuk mengajarkan agama Islam di Bone. Maka Sultan Fakih Amrullah mendirikanlah ini Masjid Tua Al-Mujahidin. Kalau dulu belum ada namanya, cuma Masjid Kerajaan Bone. Dari tahun ke tahun, nah disinilah pusat agama Islam disebarkan. Disinilah pusat dakwah Islam, di masjid ini yang kita tempati, yang merupakan penyebaran agama Islam di Kerajaan Bone pada waktu itu. Ini masjid, masuk masjid kerajaan, namanya Lalebata, istilahnya dulu Lalebata ini untuk Kerajaan Bone, ya, karena di sini masjid, rumahnya Raja Bone di situ di museum, ya, di satu kompleks namanya Lalebata, dan kuburan-kuburannya ada di belakang. Ya. Pada masa pemerintahan Lama Daremenglah, maka pada waktu itu masalah syarak masuk dalam struktur kerajaan, sehingga pada waktu itu Sultan Fakih Amrullah diangkat menjadi kadi pertama Kerajaan Bone. Beliaulah yang membangun masjid tua ini pada tahun 1639 Masehi. Disinilah penyebaran agama Islam di masjid. Tapi ini belum begini, enggak. Ya, mungkin pada masa dulu mungkin ada papan. Peletakan fondasi dasar pertama untuk membangun masjid ini dilakukan oleh Pertama Song Raja Bone ke-15. Jadi dia memberikan fondasi yang membangun masjid ini sehingga bisa seperti ini. Walaupun sebenarnya sudah banyak melalui rehabilitasi ini di masjid karena sudah lapuk, jadi sudah banyak pergantian. Tapi model bentuk dan tetap seperti ini, tidak ada perubahan. Seperti gambar yang ada di depan, ada fotonya itu, cuma kubahnya yang beda karena kubahnya dulu berbentuk tumpang, sekarang berbentuk seperti yang biasa karena sudah lapuk sehingga diganti. Nah, pada masa pemerintahan Lama Daremeng inilah diangkatlah Sultan Fakih Amrullah sebagai Raja Bone Kadi Kerajaan Bone yang pertama. Itulah keturunan beliau yang secara turun-temurun menjadi kadi di Kerajaan Bone sampai sekarang. Pada waktu pengangkatan beliau oleh Raja Bone itu, karena kadi pada waktu itu, kadi maksudnya adalah seorang ulama besar yang mengerti sekali dengan agama. Beliau itu diangkat berdasarkan dengan abatireng istilahnya. Karena beliau, karena dulu Kerajaan Bone tidak bisa menjadi kadi orang kalau bukan bangsawan dan ahli agama. Ya, dan harus ada keterikatan dengan keluarga Raja Bone. Begitu dulu. Sampai terakhir Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman. Disinilah pengembangan agama Islam di Kerajaan Bone pada waktu itu. Disinilah pusat pengajian, pusat dakwah, penyebaran agama Islam, bahkan dari rumah ke rumah para ulama-ulama kita dulu itu mendatangi masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin ada, sorry.
Di masjid ini ada suku guru bagi adik-adik sekalian yang saya muliakan. Jadi ruangan yang kita tempati ini, ruangan utama, ini sama ukurannya dengan Baitullah. Ini sama ukurannya dengan Ka'bah. Sama dengan itu melambangkan bahwa Islam itu adalah saudara. Kurang lebih 100-an tahun ya. 1639. Kan dulu belum ada kamera. Nanti Belanda masuk di Bone, baru ada kamera. Pada tahun 1905 itu istilah. Pada tahun 1905. Mungkin Belanda memfoto ini. Karena dua dulu yang paling ditakuti Belanda. Raja Bone dengan Kadibone. Karena itu yang punya massa. Cuma itu yang ditakuti dulu Belanda. Nah di foto itu ada itu bahasa Belandanya, mungkin kita bisa nanti lihat di situ. Di situ menurut arkeologi dari provinsi, saya juga belajar dari situ. Katanya nih masjid pernah kena granat dan berlubang selama 50 cm ke dalam. Itu artinya itu bahasa Belandanya itu. Pernah kena granat dan berlubang sampai 50 cm. Artinya itu. Berarti di situ dulu perumpamannya Bone di situ. Karena mungkin Bone diserang pada waktu itu. Dan nanti pada waktu itu ada kamera. Ya. Kalau makam yang ada di belakang pun siapa? Raja ke-24, 26, 27, 29. Tidak semua raja ada di sini. Ya, menyebar. Kalau di belakang ini khusus pekuburan keluarga raja, sedangkan yang di samping khusus ya ada. Ya. Ada pekuburan khusus untuk keluarga Petakalia, Kadibone. Jadi dulu Raja Bone dengan Kadibone itu satu. Tapi Kadibone ini khusus untuk agamanya. Agamanya. Kalau Raja Bone khusus pemerintahannya. Ya. Jadi antara Raja Bone dengan Kadibone tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada dalam agama, diambilkan dari adat. Kalau tidak ada dari adat, diambilkan dari syarat. Begitu maksudnya. Ya, seakan-akan dia pendamping raja dan dia juga kerabat raja. Kadibone pada waktu itu. Kalau daerahnya pun ini kan masuk dalam area Lalut Bata. Ya. Area Lalut Bata ini sampai di mana? Apakah ada batas-batasnya, kemudian apakah Kadibone pada saat itu hanya fokus ke Islam, mengurusi keislaman di Lalut Bata saja di dalam area ini atau di luarnya juga? Nah, kalau Kadi dulu mengurusi Islam keseluruhan kerajaan Bone, cuma tempatnya di dalam Lalut Bata, daerah ini, supaya dekat dengan raja. Ya. Kalau daerah Lalut Bata itu yang termasuk Lalut Bata apa Termasuk di sini Kampung Mesigi istilahnya. Oh, Kampung Mesigi namanya. Ya, ini termasuk Lalut Bata. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi batas sebenarnya. Itu makanya saya tanyakan dulunya sampai di mana. Biasanya sekarang kan dulu kan Pasar Bone, Lalut Bata juga. Ini ya luas juga dulu. Ada coba tanya. Ya, silakan ada. Ini sih. Oh, ada kata ya agak alat birang. Ya? Apa itu tadi kita bilang alat birang? Alat birang. Apa? Abatireng. Iya, abatireng. Oh, sorry. Berdasarkan jabatan. Ya. Apa tadi? Abatireng. Abatireng itu keturunannya. Abatireng. Sampai digelar sebagai Petakalia. Karena dia seorang bangsawan. Abatireng istilahnya. Tapi kode-kodenya pun di mana belajar agama? Di Goa. Pernah ke Mekah? Tapi banyak-banyak belajar di Mekah. Seperti ini Ki Haji Adam yang ada kuburannya ini. 6 tahun di Mekah. Kadi terakhir Ki Haji Muhammad Rafi 13 tahun di Mekah. Banyak-banyak, semuanya di Mekah belajar, banyak-banyak. Tapi ada juga di Goa.
sama Datuk Ribandang apa. Termasuk yang saya pahami Bang, Datuk Dua Sultan Adam Matibor di Bantaeng kan juga belayar dia Datuk Ribandang. Datuk Ribandang, ya. Sewaktu dia diusir. Tadi sempat kita sampaikan Pom bahwa ada Fitua itu menolak Islam pada masa Datuk Dua. Saya mau tanyakan karena ini juga ada kaitannya, sebagian ilmuwan itu menyebut ada kaitannya dengan politik pada saat itu. Jadi saya tanya apakah menolaknya ini ada itu karena politiknya Goa atau karena memang tidak mau terima Islam? Mungkin juga, tapi yang saya pahami ya, Bone belum mau menerima Islam pada waktu itu karena pahamnya masih animisme, masih kental dengan animisme. Tapi mungkin ada juga Ya, begitu, tapi karena sebagian saya juga tidak kan berani katakan iya, begitu. makanya saya artinya kan kita berada di Iya. pusatnya di sini, tentu ya saya orang-orang sekitar sini apalagi Iya. ada Kalau yang paham saya seperti pahami ini. begitu. Oh, begitu. Ya. Iya. Paham animismenya yang Ya. masih kental. Nah, Ya. soal Sampai keyakinan sekarang ini, masih ada yang begitu. oh, itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Nah, apalagi Ya, silakan Le. Bisa? Bisa sedikit nah ini ya, terkait ini ada bentuk hampir setiap masjid tua ada ruangan berongga yang ini Pak. Mihrab. Oh iya, mihrab dan seperti juga yang Wah, di masjid tua Palopo Ya. dan ada juga menyerupai seperti ini. Memang mungkin arsiteknya mencirikan seperti itu untuk masjid tua itu sendiri karena hampir beberapa masjid tua seperti ini. Ya mungkin mungkin begitu juga kan namanya itu mihrab tempat imam. Mungkin dulu dikondisikan lah untuk imam untuk satu orang saja. Dan mungkin masyarakat belum ramai. Ya. untuk ini Pak makam Lama Darmeng itu sendiri tidak dimakam di mana? Di Bukaka. Ya. Bukaka di Kaloko istilahnya. Jauh dari sini Pak. Enggak aja. Dekat Masjid Raya ke sana itu. oh Iya. tapi terbuka bisa Bisa masuk ya. Baik. saya punya Iya, penelitian Lama Darmo. Ya, ya Raja ke-13 Iya, itu. Raja ke-13 Iya, ya. Ya, memang Ada sudah situ di Kaloko ya. terkenal. Kaloko. Sangat Ada main terkenal. tempatnya di situ. Khusus. Nah, Alisa, ada pertanyaannya? Ini menarik nih. Sampai Anda mau teliti langsung tempatnya ini, ya bisa sama beliau. Kalau kamu Ridho, ini yang punya kampung ini. Kita bilang terang kan kita bilang terang hanya sekarang jadi pertanyaan itu apa yang menjadi alasan kenapa menerima tidak ada masalah terkait Kalau dulu kan Cina juga Islam. Ya. Jadi begitu persahabatan antara Islam di sana dengan di sini begitu akrab sehingga dikasih. Iya, Ya, kasih dia. Peramatan. Jadi Cina itu banyak Islam juga. Ya. Ada lagi? Jelas? Lima? Aswan. Pak calon dok. Ini kecil-kecil Ya. calon. Luar Nah, biasa silakan. itu. Aduh. Apa itu? Mihrabnya. Kenapa? Oh, keramiknya sama di situ, sama di atas. Sama dulu itu. Cuma yang besar di atas, ini agak kecil. Nah, ini yang kita jaga. Selalu kita kunci masjid karena ini yang kita takutkan. Ini Ya, dari dinasti Ming. ya. Dinasti ini. Dinasti Ming itu lebih tua dari dinasti Tang. Ya, Iya, lebih tua. Dinasti Ming dulu baru Tang. Kedatangan Cheng Ho. Tempatnya
Yang Ya, kalau ini memang yang ada yang berpikir salah, Bom. ya, Ini luar biasa ya. Oh, tasbih Bom. Anda itu gak harus ada sesuatu. Jangan yang suka di situ. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Fakih Amrullah pada tahun 1639 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-13 Lamak Deremeng. Sultan Fakih Amrullah adalah cucu dari Raja Talo Imalingka Daeng Mangyonri. Masjid ini sewaktu era kerajaan, disinilah pusat pengembangan ajaran Islam, pusat dakwah Islam, pusat pembelajaran agama Islam, baik dari keluarga raja dan masyarakat Bone. Disinilah pertama kali disebarkan agama Islam. Pada ujung kubah mimbar terdapat guci yang disebut mustika, berasal dari Cina yang diperkirakan pada masa dinasti Ming. Kubah atau puncak mimbar berwarna kuning keemasan dengan bergambar naga. Yang asli tinggal mimbar dengan mihrab, tempat untuk imam. Masjid ini sudah berumur 384 tahun. Renovasi sudah seringkali dilakukan namun tidak pernah merubah bentuk, hanya mengganti papannya, mimbar dan dindingnya.